Kita akan membahas asas retroaktif. Asas retroaktif ini merupakan asas terkait dengan berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Kemarin saya sampaikan bahwa asas legalitas atau asas lex temporis delicti merupakan asas pokok dalam hukum pidana yang membatasi berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Sementara asas retroaktif ini merupakan pengecualian dari berlakunya asas legalitas. Apa itu asas retroaktif? Retroaktif berasal dari bahasa Latin, retroactus, yang artinya to drive back, artinya bergerak atau membawa ke belakang. Dari situlah maka asas retroaktif yang juga disebut sebagai asas ex post facto adalah ajaran yang menyatakan bahwa pemberlakuan ketentuan perundang-undangan pidana secara surut. Artinya ketika lahir suatu perundang-undangan pidana, maka perundang-undangan pidana diberlakukan bagi perbuatan yang terjadi sebelum perundang-undangan pidana itu lahir. Kalau asas legalitas, begitu perundang-undangan pidana lahir, maka berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelahnya, bersifat prospektif. Tapi asas retroaktif memberlakukan ketentuan perundang-undangan pidana secara surut ke belakang. Artinya, perundang-undangan pidana berlaku terhadap perbuatan yang terjadi sebelum lahirnya perundang-undangan pidana. Makanya disebut sebagai asas yang memberlakukan ketentuan perundang-undangan pidana surut ke belakang. Asas retroaktif ini kontroversi karena bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan asas pokok di dalam hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP juga pasal 1 ayat 2 rancangan KUHP 2018 sama rumusannya sampai dengan rancangan KUHP yang 2019 ini tidak memperkenankan berlakunya asas retroaktif. Jadi yang berlaku tetap asas legalitas di mana perundang-undangan pidana berlaku secara prospektif atau untuk perbuatan yang terjadi setelah adanya perundang-undangan pidana. Artinya perundang-undangan pidana baik menurut KUHP maupun rancangan KUHP tidak bisa diberlakukan secara surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan pidana. Ada pro dan kontra terkait dengan pemberlakuan asas retroaktif. Yang kontra tentunya secara umum karena asas retroaktif ini bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Yang pertama, kenapa asas retroaktif ini ditolak? Karena dengan memberlakukan asas retroaktif berarti tidak ada kepastian hukum, tidak ada certainty of law. Kenapa tidak ada kepastian hukum? Karena bisa jadi orang melakukan suatu perbuatan tertentu, pada saat melakukan belum ada perundang-undangan pidana yang melarangnya, tapi bisa jadi nanti orang yang melakukan perbuatan tersebut dipidana. Kalau kemudian lahir perundang-undangan pidana dan diberlakukan secara surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan pidana. Maka seseorang yang melakukan perbuatan tertentu tidak bisa yakin 100% kalau dia tidak dipidana. Hanya karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan terlarang ketika perbuatan itu dilakukan. Karena bisa jadi besok-besoknya atau kemudian hari akan lahir perundang-undangan pidana dan perundang-undangan pidana itu diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Sehingga menjadi nggak pasti sebenarnya mana sih perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karena tidak menjamin larangan yang ada dalam perundang-undangan pidana saat perbuatan itu terjadi, di mana perundang-undangan pidana tersebut belum ada, itu tidak tentu menjamin seseorang tidak dipidana. Karena bisa diberlakukan perundang-undangan pidana yang lahir kemudian secara surut ke belakang untuk perbuatan yang ada sebelumnya.
Kemudian yang kedua, menjadi kontroversial karena membuka peluang bagi rezim penguasa untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Kita tahu bahwa asas legalitas itu ada untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa melalui undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga penguasa dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang dasarnya adalah apa yang termaktub di dalam undang-undang atau hukum tertulis. Nah, dengan diberlakukannya asas retroaktif, maka peluang untuk digunakannya hukum secara sewenang-wenang menjadi besar. Karena bisa jadi orang melakukan suatu perbuatan tertentu saat itu tidak dilarang oleh perundang-undangan pidana, tapi karena penguasa nggak suka ingin menghabisi orang itu, tapi pada saat itu belum ada perundang-undangan pidana yang melarang perbuatannya. Maka penguasa bisa membuat undang-undang pidana baru yang kemudian diberlakukan surut untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Sehingga pemberlakuan asas retroaktif ini membuka peluang bagi rezim penguasa untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Yang ketiga, pemberlakuan asas retroaktif melanggar hak asasi manusia tersangka terdakwa. Bagaimana bisa seorang terdakwa dijatuhi pidana padahal dia melakukan perbuatan sebelum adanya perundang-undangan pidana yang melarang perbuatan tersebut. Ketika dia melakukan perbuatan tertentu belum ada perundang-undangan pidana yang dilanggar. Hanya karena adanya perundang-undangan pidana baru yang diberlakukan surut ke belakang, terdakwa menjadi diputus dengan pidana. Tentu itu melanggar hak asasi manusia. Karena ketika dia melakukan suatu perbuatan, perbuatannya itu bukan perbuatan yang terlarang. Oleh karenanya maka sama saja terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan di mana perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang terlarang pada saat perbuatan itu dilakukan. Ini paling tidak ada 3 alasan kenapa asas retroaktif itu ditolak. Yang pertama, menjadi tidak ada kepastian hukum. Yang kedua, membuka peluang bagi rezim penguasa untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Dan yang ketiga, melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Ya, lantas apa alasan bagi pihak yang pro atau mendukung diberlakukan asas retroaktif? Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia korban. Baik itu korban langsung maupun tidak langsung. Kalau korban langsung adalah korban yang langsung mengalami penderitaan akibat adanya suatu perbuatan tertentu. Kalau tidak langsung berarti tidak langsung menjadi orang yang menderita, akan tetapi tetap terdampak dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan memberlakukan asas retroaktif, hak asasi manusia korban, baik direct victim, korban langsung, maupun indirect victim, korban tidak langsung, menjadi terlindungi terhadap kejahatan yang belum diatur dalam undang-undang. Perkembangan di dalam masyarakat itu pasti lebih dinamis dibanding dengan perkembangan undang-undang. Karena ciri dari undang-undang atau hukum tertulis adalah statis, tidak gampang berubah. Sementara perkembangan dalam masyarakat itu gampang sekali berubah. Karena itulah adanya perkembangan dalam masyarakat yang memunculkan perbuatan-perbuatan tercela baru itu bisa jadi belum diatur di dalam undang-undang atau hukum tertulis. Padahal nyata-nyata perbuatan tersebut menimbulkan korban. Contoh, cybercrime. Ketika dulu ada penyebaran virus komputer yang bernama virus I love you, yang gampang sekali dalam waktu yang cepat menyebar ke berbagai negara di penjuru dunia. Termasuk Amerika Serikat, banyak warganya yang komputernya terserang virus I love you. Kemudian dicari, ternyata ketemu penyebarnya itu dari Filipina. Padahal ketika itu Filipina belum memiliki undang-undang yang mengatur cybercrime. Karena itu merupakan jenis kejahatan yang baru. Ketika pelaku cybercrime ini dibiarkan, tentu tidak adil bagi korban karena perbuatannya nyata-nyata menimbulkan korban.
Tapi kalau diterapkan asas retroaktif, artinya dibuat undang-undang tentang cybercrime, kemudian diterapkan untuk pelaku penyebar virus I love you. Maka yang menjadi titik tekan adalah social defense untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kalau asas legalitas, titik tekannya pada perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Kalau asas retroaktif, titik tekannya adalah pada perlindungan terhadap hak asasi manusia korban terhadap kejahatan yang belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua, mengutamakan keadilan masyarakat daripada kepastian hukum. Memang dengan asas legalitas hukum menjadi pasti. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, itu ya sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelahnya. Tapi kalau asas retroaktif, pemberlakuan surut ke belakang, ini yang diutamakan adalah keadilan masyarakat dibanding dengan kepastian hukum. Karena dalam contoh kasus tadi, nyata-nyata korbannya itu ada. Apa iya pelaku akan dibebaskan begitu saja? Padahal korbannya nyata-nyata ada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya keadilan masyarakat atau keadilan bagi korban lebih diutamakan dibanding dengan kepastian hukum. Ini sesuai dengan paham kolektivisme, di mana tujuan diadakannya hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sementara paham individualisme liberalisme menekankan perlindungan terhadap kepentingan personal atau perseorangan. Oleh karenanya maka pemberlakuan asas retroaktif ini sesuai dengan paham kolektivisme yang mengutamakan keadilan masyarakat dibanding dengan kepastian hukum. Pemidanaan dengan melanggar asas legalitas ya memang tidak adil bagi pelakunya. Karena dia akan dipidana padahal ketika dia melakukan perbuatan, perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan yang terlarang. Tetapi tidak menghukum orang yang bersalah karena kejahatan yang dilakukannya itu jauh lebih tidak adil. Nah, tetapi dengan adanya korban, maka ketika pelaku itu tidak dipidana, itu jauh lebih tidak adil. Jadi pemidanaan dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil bagi pelakunya. Namun tidak menghukum orang yang bersalah karena kejahatan yang dilakukannya itu jauh lebih tidak adil. Karena nyata-nyata perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan korban. Inilah yang dijadikan sebagai alasan Nuremberg Trial atau Mahkamah Militer Nuremberg tahun 1945 yang mengadili para tentara Nazi dengan memberlakukan ketentuan asas retroaktif. Ketika kejahatan dilakukan oleh tentara Nazi Jerman, itu terjadi, maka tidak ada hukum yang mengatur mengenai larangannya. Tetapi pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu kemudian membentuk Nuremberg Trial untuk mengadili para tentara Nazi karena kejahatan yang dilakukan di masa yang lalu. Dan Nuremberg Trial itu memberlakukan hukum surut ke belakang atau secara retroaktif. Alasannya tadi, ya pemidanaan dengan melanggar asas legalitas memang nggak adil bagi para tentara Nazi. Namun tidak menghukum tentara Nazi karena kesalahannya atau karena kejahatan yang dilakukannya, jelas korbannya itu bersifat masif. Itu jauh lebih tidak adil. Maka diberlakukan ketentuan asas retroaktif atau memberlakukan ketentuan hukum secara surut untuk mengadili para tentara Nazi akibat kejahatan yang dilakukan. Ya, dari pro dan kontra tersebut bisa dilakukan kompromi antara pemberlakuan asas legalitas dan asas retroaktif. Bagaimana komprominya? Asas legalitas tetap menjadi asas pokok di dalam hukum pidana.
pemberlakuan asas retroaktif bukan berarti tidak bisa secara mutlak, tetapi bisa diberlakukan terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat. Atau asas retroaktif ini diterapkan sebagai emergency exit, pintu darurat, manakala kepentingan masyarakat menghendaki. Artinya tidak semua perbuatan itu bisa diberlakukan asas retroaktif, tapi hanya untuk perbuatan tertentu saja yang sifatnya sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat. Karena apa? Karena asas retroaktif itu hanya sebagai pengecualian dari berlakunya asas legalitas. Dan kompromi semacam ini berlaku baik dalam praktek hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana internasional. Ya, coba kita lihat. Nah, dasar hukum pidana internasional itu adalah Statuta Roma, di mana di dalamnya diatur yurisdiksi ICC atau International Criminal Court. Apa saja? Ada 4 kejahatan yang disebut sebagai the most serious crimes atau kejahatan-kejahatan paling serius, di mana pelakunya bisa diadili di International Criminal Court atau ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Nah, Statuta Roma itu melarang pemberlakuan asas retroaktif. Jadi strict yang berlaku adalah asas legalitas. Artinya apa? Statuta Roma hanya diperuntukkan bagi perbuatan yang terjadi setelah adanya Statuta Roma tahun 98. Dengan kata lain, ICC hanya punya kewenangan mengadili perbuatan yang terjadi setelah adanya Statuta Roma tahun 98. Akan tetapi dalam prakteknya, asas retroaktif tetap diberlakukan terhadap kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Bukan melalui ICC, karena ICC mutlak tidak bisa mengadili perkara yang ada sebelum adanya Statuta Roma 98. Tetapi melalui pengadilan HAM internasional ad hoc. Ya, disebut ad hoc itu karena pengadilan hanya diperuntukkan mengadili kasus tertentu saja. Setelah itu bubar. Itu namanya pengadilan ad hoc. Ya, dalam hukum pidana internasional diselenggarakan beberapa pengadilan HAM internasional ad hoc untuk mengadili perbuatan yang terjadi sebelum adanya Statuta Roma tahun 98. Misalnya yang tadi saya contohkan, Nuremberg Trial atau Mahkamah Militer Nuremberg tahun 45 untuk mengadili tentara Nazi atas kejahatan yang dilakukan. Itu peristiwa jauh sebelum adanya Statuta Roma. Dan ketika tentara Nazi melakukan itu belum ada hukum internasional yang mengaturnya. Tapi diselenggarakan Nuremberg Trial dan diberlakukan surut ke belakang. Kemudian ada Tokyo Trial, Mahkamah Militer Tokyo tahun 48. Ini juga untuk mengadili para tentara Jepang yang terlibat di dalam kejahatan perang. Ya, ketika itu Perang Dunia Kedua usai. Setelah usai, maka sekutu mendirikan pengadilan atau menyelenggarakan pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo. Nuremberg untuk mengadili tentara Nazi, Tokyo untuk mengadili tentara Jepang yang dianggap telah melakukan kejahatan perang terhadap beberapa negara. Termasuk di Indonesia, juga di Filipina, dan di beberapa negara yang lain, itu dianggapnya tentara Jepang telah melakukan war crime atau kejahatan perang tahun 48. Jadi diselenggarakan Tokyo Trial tahun 48. Ketika itu belum ada hukum internasional yang mengatur mengenai war crime, kejahatan perang. Tetapi pelakunya tetap diadili dengan pengadilan HAM internasional ad hoc yang bernama Tokyo Trial. Makanya ad hoc. Karena khusus mengadili para penjahat perang yang berasal dari Jepang. Kemudian ada International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY tahun 93
untuk mengadili orang-orang Serbia yang melakukan pembantaian terhadap orang-orang Bosnia. Ini pada masa Presiden Slobodan Milosevic. ICTY memberlakukan ketentuan hukum pidana internasional secara surut. Kemudian ada juga International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR tahun 94 untuk mengadili orang-orang suku Hutu yang melakukan pembantaian terhadap orang-orang suku Tutsi dan suku Hutu moderat karena perebutan kekuasaan. Ini juga memberlakukan ketentuan hukum pidana internasional secara surut. Karena pada saat terjadi peristiwanya belum ada hukum pidana internasional yang mengaturnya. Tetapi kemudian diselenggarakan ICTR yang diberlakukan surut ke belakang untuk peristiwa pembantaian orang-orang suku Hutu terhadap suku orang-orang suku Tutsi dan suku Hutu moderat. Ini terjadi di Rwanda dan sekarang sudah ada filmnya. Ya, filmnya berjudul Hotel Rwanda. Dibentuknya pengadilan HAM internasional ad hoc pada beberapa kasus menunjukkan bahwa pemberlakuan asas retroaktif bersifat kasuistik. Artinya tidak untuk semua kasus, tetapi tergantung pada sifat dan dampak kejahatan yang ditimbulkannya. Nah, maka tadi komprominya memang asas retroaktif hanya diperuntukkan bagi kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Nah, di kasus di Jerman yang dilakukan oleh tentara Nazi, kemudian kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang, pembantaian orang-orang Serbia terhadap orang-orang Bosnia, pembantaian orang-orang suku Hutu terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat, itu merupakan kejahatan yang luar biasa yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat secara luas. Karena itulah dilakukan pengecualian terhadap berlakunya asas legalitas. Ya, bagaimana dalam hukum pidana Indonesia? Dalam hukum pidana Indonesia, sekalipun KUHP jelas tidak mengakomodasi berlakunya asas retroaktif, tetapi ketentuan asas retroaktif terdapat dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya juga diberlakukan untuk tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dulu adalah Perpu awalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ya, Perpu yang kemudian menjadi undang-undang itu diterapkan terhadap para pelaku bom Bali 1. Padahal bom Bali 1 itu ada sebelum adanya Perpu dan undang-undang yang menetapkan Perpu itu menjadi undang-undang. Artinya apa? Memberlakukan secara surut dan undang-undang memang memperbolehkan. Tetapi kemudian undang-undang itu khusus ketentuan mengenai asas retroaktif dinyatakan tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, asas retroaktif hanya boleh diterapkan untuk the gross violation of human rights, pelanggaran HAM yang berat. Sementara tindak pidana terorisme itu bukan merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang berat. Karena itulah maka ketentuan asas retroaktif dihapuskan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Maka sekarang untuk tindak pidana terorisme tidak lagi bisa diberlakukan ketentuan asas retroaktif. Maka praktis satu-satunya undang-undang yang mengatur berlakunya asas retroaktif adalah Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Artinya bisa jadi ada pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang 26 tahun 2000.
dan pelakunya bisa diadili. Hanya saja diadili bukan oleh pengadilan HAM, karena pengadilan HAM hanya mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tetapi diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM yang khusus mengadili kasus tertentu yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Maka ada pengadilan HAM Timur Timur, pengadilan pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok, pengadilan HAM ad hoc kasus Talang Sari, dan lain sebagainya. Jadi pengadilan HAM ad hoc itu hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu saja. Ya, apa saja yang merupakan pelanggaran HAM yang berat? Yang merupakan pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan genosida? Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Nanti dipelajari dalam mata kuliah hukum pidana khusus. Kalau satu Taroma, the most serious crimes itu ada 4. War crime atau dari awal genocide, kejahatan genosida. Kemudian crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang ketiga war crime, kejahatan perang. Dan yang keempat crime of aggression, kejahatan agresi. Ya, Undang-Undang Pengadilan HAM hanya mengadopsi 2 kejahatan saja, yaitu genocide dan crime against humanity, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, bagaimana untuk mendirikan pengadilan HAM ad hoc yang mengadili kasus yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang 26 tahun 2000? Nah, pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu harus atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Karena ini merupakan penyimpangan dari asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, maka harus ada pelibatan masyarakat atau publik yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maka pengadilan HAM ad hoc itu bisa dibentuk, syaratnya ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu. Kalau sudah diusulkan oleh DPR, kemudian pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk dengan keputusan presiden. Ya, dengan adanya usul DPR inilah maka penyimpangan terhadap asas legalitas harus terdapat pelibatan masyarakat. Nah, sekalipun melalui perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini terkait dengan asas retroaktif di dalam hukum pidana Indonesia, yaitu hanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.